Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang tidak pandang kasih dan juga tidak pandang sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat dan taufiknya kita semua masih diberikan kesehatan, kelimpahan, nikmat rizki, nikmat hidup, nikmat keluarga, dan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salat berserta salam marilah kita sambungkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah satu-satunya manusia yang menurut kami sangat luar biasa perjuangannya, luar biasa ujiannya, luar biasa kasih sayangnya, luar biasa perilaku akhlaknya, luar biasa dalam semua aspek. Beliau adalah suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di antara kalian itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Beliau adalah nabi dan rasul yang sangat luar biasa. Dari derajat yang sangat mulia itu, yang sangat tinggi itu, tentu tidaklah didapat dengan kemudahan, tentu tidaklah didapat dengan leha-leha, santai-santai, tapi semua itu melalui proses yang sangat panjang sekali, melalui penempaan diri yang sangat besar sekali. Dari ujiannya sebelum lahir, ya kan, ayahnya meninggal saat Nabi dalam kandungan. Lahir ke dunia, beliau itu dalam keadaan yatim. Di umur yang masih belia, beliau dijauhkan dari ibunya, ikut kepada Sayyidah Halimah, disusui, dididik di sana. Karena bahasanya di desanya Sayyidah Halimah ini bahasa Arabnya murni, ibaratnya di pedalaman. Akhirnya dititipkan di sana untuk disusui. Umur 4 tahun pulang ke pangkuan ibunya. Belum lama bersama ibunya, masih hawanya tuh masih senang-senangnya sama orang tua, masih disayang, ya kan, sama Siti Aminah. Selang 2 tahun setelah dari kota Madinah ziarah ke keluarganya, ibunya meninggal di perjalanan pulang, sakit. Akhirnya dimakamkan di jalan. Tinggallah Nabi Muhammad dari kecil itu yatim piatu. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Bersama kakeknya tumbuh kembangnya. Belum berselang lama, kakeknya wafat. Akhirnya hak asuhnya pindah kepada pamannya Abu Thalib. Sama pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad itu bekerja untuk mencari makan, mengembala kambing, kerja tempat orang, pulang nanti gajian, itu untuk makan. Betapa dari kecil Nabi Muhammad itu hidupnya terlunta-lunta. Jujur kami katakan terlunta-lunta. Mungkin ada beberapa sirah nabawiyah, ya, yang mungkin sejarahnya kurang dalam, akhirnya ada beberapa fakta yang ditutupi ataupun fakta yang tidak terbaca.
Yang jelas Nabi Muhammad itu hidupnya dipenuhi dengan ujian. Coba kita menganalisa sedikit. Pamannya Abu Thalib itu kan seorang pemimpin. Mana ada seorang pemimpin itu miskin? Namanya seorang pemimpin itu ya berkecukupan. Tapi kenapa ketika bersama pamannya Nabi Muhammad ini mengembala kambing, mencari makan, andon makan kepada orang lain, dari pagi sampai malam Nabi itu gelisah, ya kan? Memikirkan umat, memikirkan keluarganya, memikirkan ya semuanya dipikirkan. Makanya Nabi Muhammad itu dari awal, bahkan sebelum lahir itu sudah ujian, itu sudah sangat-sangat besar sekali. Nabi itu berpesan kepada kita untuk menjaga anak yatim. Jangan sampai anak yatim itu terlunta-lunta kelaparan, tidak bisa sekolah, tidak jelas arah hidupnya mau kemana. Karena Nabi tidak mau, karena Nabi merasakan rasanya jadi anak yatim piatu itu bagaimana susahnya. Sehingga Nabi menitipkan anak yatim itu kepada kita semua, dititipkan kepada kita semua, kepada orang-orang yang memiliki harta yang lebih, kepada orang-orang yang memiliki tenaga untuk membantu. Silahkan dibantu anak-anak yatim itu. Jangan kita itu serakah terus. Ada orang yang agamanya bohong. Ya benar, agamanya bohong. Jadi dia beragama tapi bohong. Bukan kami yang mengatakan hal ini, justru Al-Quran sendiri yang mengatakan orang itu beragama bohong. Lalu siapa yang agamanya bohong? Mari kita periksa dalam Quran surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang agamanya bohong itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim, merasa tidak memiliki tanggung jawab kepada anak yatim. Loh, anak yatim itu bukan anak saya, itu anak orang. Akhirnya dia tidak merasa bahwa itu tanggung jawab dia. Akhirnya dibiarkan saja kan. Dibiarkan dia mengemis di pinggir-pinggir jalan. Dibiarkannya dia mencari aqua, rongsokan untuk dijual. Itu untuk makan. Tidak merasa berdosa kita ini. Sedikit pun tidak merasa berdosa. Sedangkan di kanan kiri anak yatim itu orang-orang bergelimangan harta. Rumahnya bagus, lantai 2, lantai 3, mobilnya banyak, motornya banyak. Sedangkan tidak bisa dibayangkan kesedihan anak yatim itu. Sedangkan anak yatim tidur aja gak nyenyak, rumahnya bocor, ya kan? Untuk makan besok saja tidak tahu, harus nyari rongsokan dulu. Dan itu paling sehari dapat berapa? 20.000 paling-paling. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim, tidak merasa bertanggung jawab kepada anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan mereka mencegah memberi makan kepada orang-orang miskin. Tidak peduli ada orang umur 80 tahun masih becak. Tapi subhanallah, Allah memberikan kekuatan kepadanya. Ketika banyak orang-orang tua umur bahkan belum umur 80 tahun, 40 tahun sudah stroke tuh banyak. Sudah kena ginjalnya, sudah tidak bisa jalan dan sebagainya. Nah, ini 80 tahun masih bisa ngontel becak. Dan itu paling dapatnya berapa untuk menghidupi anaknya? Kedua orang ini dititipkan kepada kita melalui ayat ini yang seharusnya sangat menyentuh bagi orang-orang yang sadar.
Fawailul lil musallin, maka bagi mereka balasannya adalah neraka wailun. Itu pun sholatnya merasa diterima, merasa punya pahala, merasa akan masuk surga, ya kan? Jamaah terus, 5 waktu terus, merasa sudah berpahala, merasa tidak bersalah. Orang-orang yang sholatnya seperti ini dianggap bohong sama Allah. Kenapa? Karena dia menyanyiakan anak yatim, tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Fawailul lil musallin, maka bagi orang-orang yang sholat balasannya adalah neraka wailun. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, merasa sholatnya diterima, merasa banyak pahalanya, merasa sudah pasti masuk surga, merasa paling benar, merasa tidak bersalah membiarkan anak yatim dan orang miskin. Bohong mereka itu, bohong agamanya. Jujur kami katakan, mereka semua orang-orang bohong. Karena seharusnya yang dikedepankan dari dulu sampai sekarang, ibadah itu adalah ibadah sosial, bukan ibadah seremonial. Ibadah sosial lah yang dikuatkan, yang dijunjung oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina hum yura'un, padahal mereka itu semua mengetahui banyak orang-orang yang membutuhkan, mereka tahu, tapi ya acuh tak acuh, ya kan? Acuh tak acuh. Wa yamna'unal ma'un, ayat ini adalah ayat untuk menyentuh orang-orang yang lalai, menyentuh orang-orang yang serakah, bolak-balik ke sana ke sini, ya kan? Haji 2 kali, 3 kali, umrohnya berkali-kali. Kanan kirinya ini lo tidak bisa makan, kanan kirinya ini lo masih kelaparan, rumahnya tidak layak, masa depannya bagaimana, anak yatim itu tidak sekolah. Itu tanggung jawab siapa? Sedangkan kita tiap hari cinta sholawat, cinta Kanjeng Nabi, apalagi ibadahnya dikuatkan, sholatnya dikuatkan. Apa ini? Bohong, bohong kalian semua. Rasulullah tidak seperti itu, tidak ada. Kalau Rasulullah hadir saat ini, sedih, ya sedih, sangat sedih sekali. Di Palestina itu digempur habis-habisan, banyak orang-orang mati di sana. Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, orang-orang di zaman ini sudah mulai banyak kehilangan jati dirinya, kehilangan makna agama Islam. Sekali lagi, ini semua disebabkan karena kita semua kehilangan makna agama Islam, kehilangan jati diri, kehilangan visi misi dari agama Islam, kehilangan sejarah, kehilangan makna apa yang sebenarnya dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Mari kita semua berbenah diri, memperbaiki yang harus diperbaiki, saling membantu, saling berkasih sayang, saling menolong antar sesama manusia. Bahkan yang tidak habis pikir, sesama Islam pun ya acuh tak acuh. Lah yang sholat di masjid itu, yang jamaah itu, yang gembor-gembor tentang agama itu, ya kan agamanya Islam, sama seperti yang sedang di jalan-jalan ngemis itu, sama seperti anak-anak yatim yang nyari rongsokan, sama Islamnya tuh. Tapi kenapa kita terprosot sebegitu jauh ini?
sudah tidak peduli sama sekali. Ini kalau tidak diingatkan, ini mau sampai kapan seperti ini? Sedangkan visi misi Islam itu apa? Apa yang dibawa Nabi Muhammad itu? Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidaklah mengutusmu Muhammad kecuali untuk menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Alam itu menyeliputi semuanya, bukan hanya agama Islam alam itu. Jadi berbagi kasih sayang bukan hanya kepada agama Islam, bukan hanya kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kehormatan. Menyeluruh, meliputi manusia, jin, hewan, tumbuhan, alam semesta, semuanya. Itu adalah visi misi dari Nabi Muhammad yang ditanamkan dalam agama Islam ini. Maka kita kehilangan makna, kehilangan arti, kehilangan inti dari sebuah agama. Yang digembor-gembor di mimbar-mimbar apa sih? Pahala, surga, apalagi kenikmatan kubur, kenikmatan akhirat. Stres semuanya ini. Kami tidak menyalahkan, ya karena memang doktrin dari awal seperti itu. Dan ini yang harus dibenahi, cara penyampaian, materi-materi pemuka agama ini harus dibenahi supaya masyarakat tidak menjadi korban, supaya yang digembor-gembor bukan hanya pahala, bukan hanya surga. Ya memang benar, banyak hadis yang menerangkan keutamaan ibadah, menerangkan pahala, menerangkan surga. Itu untuk orang-orang, untuk anak-anak kecil yang seperti itu, untuk orang-orang baru masuk Islam. Ya masa kita yang sudah tua-tua seperti ini masih mengharapkan pahala sih? Masih menginginkan surga sih? Ini menjadi miris. Intinya agama, tujuannya adalah Allah. Kan seperti itu. Makanya ibadatun itu jangan dimaknai ibadah. Ibadatun itu dimaknai pengabdian. Kalau orang mengabdi, tujuannya sudah bukan pahala, sudah bukan surga. Ini tujuannya kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, nanti masuk surga, di surga nyaman gini-gini. Ketipu. Orang-orang ini ketipu sama hal-hal itu. Mana ada mempelai pria ketika disuguhkan dengan fasilitas di pelaminan, dengan makanan-makanan yang banyak, dengan kemewahan yang ada di sana. Mana ada dia mengharapkan itu semua tanpa kehadiran sang istri. Nah, yang ditunggu oleh mempelai pria adalah istrinya, bukan kemewahan itu. Kemewahan itu menjadi tidak berarti tanpa kehadiran istri. Itulah konsepnya sama konsep pahala surga. Masa iya kita lebih mengharapkan pahala, lebih mengharapkan surga daripada mengharapkan Allah, daripada mengharapkan ridhonya, kebersamaan dengannya? Ketipu. Orang-orang ini ketipu. Tidak seperti itu konsepnya agama ini. Bukan seperti itu. Sebab kami merasa bertanggung jawab atas hal ini, merasa perlu menyampaikan hal yang seperti ini, karena semakin hari tambah parah. Bukan hanya dalam bidang agama, dalam bidang semuanya tambah parah. Makanya ada bahasa, kenikmatan di surga paling indah adalah melihat Allah. Ya memang yang ditunggu Allah. Nah kalau yang ditunggu Allah berarti sudah tidak mengharapkan pahala dan surga. Jadi naik tingkatan lagi. Anak kecil itu tumbuh dari pertamanya berangkang, ya kan, merangkak, berdiri, mulai berjalan, jatuh, bangun lagi, jalannya lancar, lari,
lari naik motor gede dikit, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, terus berkembang. Itu anak kecil, terus berkembang. Jadi dalam ibadah kita seharusnya harus terus berkembang. Keislaman kita semakin baik, keimanan kita semakin meningkat, imannya sama Allah tambah kuat. Orang kalau imannya tambah kuat, jiwa sosialnya tambah ingin selalu berbuat baik, itu tanda orang imannya menambah kuat. Bukan ngaku beriman tapi tidak peduli sama sekali. Tidak peduli sama sekali. Bohong kita semua ini. Sudah dicap dalam Al-Quran itu. Bohong. Nah, kita jangan bangga dengan ibadah. Ya, belum tentu diterima loh ibadah kita itu. Masih banyak kotorannya, masih banyak bolengnya. Sholat kadang ya hanya menggugurkan kewajiban. Kadang sholat ya motifnya banyak kepentingan. Pengen dipuji rajin, pengen dipuji jamaah. Kan seperti itu toh. Ya kan belum tentu diterima. Itu ibadah sosialnya ditinggalkan. Justru malah ibadah seremonial disandarkan kepada ibadah sosial. Ibadah sholat disandarkan bagaimana ibadah sosialnya, bagaimana dia melihat anak yatimnya, bagaimana dia peduli kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka ini perlu kita koreksi bersama-sama. Kami di sini juga terus melakukan introspeksi diri, berbenah diri, mengajak teman-teman semua untuk kembali kepada Islam yang benar-benar Islam. Agama yang dinul haq, bukan agama-agama pahala, agama-agama surga. Mari kita tinggalkan hal-hal seperti itu. Kita kembali memperbaiki diri. Jika ada seorang bercermin lalu tampak mukanya tidak elok, maka kalian tidak perlu mengusap cerminnya. Cukup bersihkan mukanya. Ketika mukanya sudah bersih, maka dia akan memandang wajahnya dengan penuh senyuman. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri, berbenah diri. Stop kita itu mencari validasi orang terus, mencari pengakuan orang terus. Mulai saat ini bersama-sama dengan niat yang tulus kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Islam, kita kembali kepada diri kita sendiri untuk membangun rahmatan lil alamin yang dari dahulu diidam-idamkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua, dan tidak perlu tersinggung. Yang diperlukan adalah diperbaiki. Kalau memang itu benar ada dalam diri kita, buang jauh-jauh perlahan. Kalau itu sudah tidak ada dalam diri kita, mari kita berbagi kedamaian, berbagi kasih sayang yang merata kepada semuanya. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah menuju jalan yang lurus, menuju jalan yang benar, dijauhkan dari fitnah akhir zaman yang sedang terjadi pada saat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.